Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Padang Mahsyar part 5. Jadi setelah manusia itu diperlihatkan neraka jahanam yang sangat mengerikan, pada saat itu seluruh umat manusia, jin dan hewan itu kan telah dikumpulkan gitu, dihadapkan kepada Allah di Padang Mahsyar, dan neraka juga ditampakkan kepada mereka secara khusus dan didekatkan kepada orang-orang musyrik. Neraka ini nantinya didekatkan kepada orang-orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang fasik, dan surga juga ditunjukkan dan didekatkan kepada orang-orang yang mukmin, yang sholih, yang Allah telah ridhoi kesolihannya. Dan menjawabkan semua perbuatan baik buruknya ketika di dunia. Dan proses penampakan amal-amal dan pertanyaan Allah itu nanti kepada setiap jiwa itu dimulai dengan dipanggilnya Nabi Adam alaihi salam, Bapak umat manusia, untuk menghadap Allah. Di hadapan segenap manusia, Allah akan mengajak bicara Nabi Adam alaihi salam dengan suara yang bisa didengar oleh seluruh anak keturunannya. Dan Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk memisahkan anak keturunannya yang akan menjadi penghuni neraka. Jumlah mereka ternyata sangat besar, yaitu 99% dari keseluruhan umat manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah berfirman, wahai Adam. Adam pun menjawab, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan sukarela. Lalu ada suara malaikat yang menyeru, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu para calon-calon penghuni neraka. Adam bertanya, wahai Robku, apakah utusan neraka itu? Allah menjawab, dari setiap 1000 orang ada 999 orang. Wah, dari 1000 orang yang masuk neraka 999, berarti dari satu orang keturunan dari 1000 orang keturunan Nabi Adam itu yang hanya masuk surga 1 orang. Astagfirullah, luar biasa ya. Makanya mudah-mudahan kita orang-orang yang menjaga keimanannya ketika di dunia, Allah tetap jaga, Allah tetap berikan keistiqomahan sampai betul-betul menghadap Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas membaca ayat. Pada saat itu, perempuan yang hamil akan melahirkan bayinya, seorang anak kecil akan beruban, dan engkau melihat manusia sama mabuk, padahal sebenarnya mereka itu tidak mabuk, hanya saja ajab Allah itu sangat pedih. Bisa dilihat di Quran Surat Al-Hajj ayat 2. Penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya tentu sangat berat ya. Sahabat sendiri pun ya mendengar hadis ini ya berat gitu. Dari 1000 orang kok ya masuk surga 1 aja gitu kan. Masya Allah, luar apa ya, berat lah. Beratnya ya takut gitu, takut menjadi penghuni juga gitu kan. Kita gak tahu ya. Mudah-mudahan Allah jaga keislaman, keimanan kita.
Jadi saat mendengar ayat ini, hadis ini, raut muka sahabat itu berubah gitu. Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, 999 berasal dari kaum Ya'juj dan Ma'juj, dan dari kalian hanya seorang. Jumlah kalian di antara seluruh umat manusia hanyalah seperti sehelai rambut hitam pada badan seekor sapi yang putih, atau bagaikan sehelai rambut putih pada badan seekor sapi yang hitam. Aku sungguh berharap 1/4 penduduk surga adalah kalian. 1/4 berarti 25% ya. Jadi mendengar sabda beliau ini, sahabat pun bertakbir gitu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, aku sungguh berharap 1/3 penduduk surga adalah kalian. Mendengar sabda beliau ini, sahabat pun semakin gembira gitu, bertakbir gitu. Dan beliau juga kembali lagi melanjutkan sabdanya, aku sungguh berharap 1/2 penduduk surga adalah kalian. Mendengar sabda beliau ini kami pun bertakbir. Maksudnya sahabat pun yang mendengar hadis ini ya bertakbir. Pertama, Nabi berharapnya 1/4. Itu kan berarti kalau dipersenkan menjadi 25%. Kalau 1/3 berarti kan 33%. Kalau 1/2 ya berarti 50%. Jadi 1/2 penduduk surga adalah kalian. Itu berharapnya Nabi ketiga kali gitu kan. Jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berharap ya setengahnya lah, 50% itu masuk ke dalam surganya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamba yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat kelak adalah Nabi Adam alaihissalam. Dia akan melihat anak keturunannya, maka dikatakan kepada mereka, inilah bapak kalian, Adam. Maka Adam menjawab, aku penuhi panggilanmu dengan sukarela. Allah berfirman, keluarkanlah dari kerumunan anak keturunanmu para utusan ke neraka jahanam. Adam bertanya, wahai Robku, berapa yang harus saya keluarkan? Allah menjawab, keluarkanlah dari setiap 100 orang sejumlah 99 orang. Jadi ini dari Abu Hurairah. Kalau tadi dari Said Al-Khudri ya, 1000 orang dari keturunan Bani Adam, hanya 1 orang yang masuk surga, 999-nya adalah penghuni neraka. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di hadis yang berikutnya, 999 orang itu adalah dari golongan Ya'juj dan Ma'juj. Begitu ya. Kalau di hadis dari Abu Hurairah itu 99 orang yang akan masuk ke dalam neraka, 1 orangnya yang akan masuk ke dalam surga. Dan para sahabat mendengar hadis ini gitu, yang dari hadis ini, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada mengambil dari kami 99 dari setiap 100 orang, lantas siapa di antara kami yang tersisa? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, sesungguhnya umatku di antara umat-umat yang lain hanyalah sehelai rambut putih pada badan seekor lembu yang hitam. Jadi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri diterangkan bahwa dari setiap 1000 orang yang pasti akan masuk surga hanya seorang semata.
Sementara 999 orang lainnya akan masuk ke dalam neraka. Sementara itu hadis dari Abu Hurairah menerangkan bahwa dari setiap 100 orang yang pasti masuk surga hanya seorang semata. Sementara 99 orang lainnya akan masuk ke dalam neraka. Secara lahiriah, kedua hadis ini nampaknya bertentangan ya. Tapi kedua hadis ini bisa dikompromikan sebagai berikut ya. Jadi hadis ini bisa dikompromikan kalau hadis Abu Hurairah itu berkenaan dengan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang 100 orang, yang 99 masuk neraka, satu orangnya masuk dalam surga. Itu ya berkenaan dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau hadis dari Abu Sa'id berkenaan dengan seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad yang 1000 itu, yang 1000 jumlahnya, satu orang masuk ke dalam surga, 999 itu masuk ke dalam neraka. Jadi ada dua keterangan di dalam hadis dari Abu Hurairah sama hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi bisa dipahami ya bahwa keseluruhan umat manusia itu dari setiap 1000 orang hanya akan selamat seorang semata yang akan masuk ke dalam surga dalam hadis Abu Sa'id. Sedangkan bila dihitung umat Islam dan selain kaum Ya'juj dan Ma'juj, setiap 1000 orang akan masuk surga 10 orang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Kalau dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu kan 1000 orang ya, yang masuk surga hanya satu, masuk neraka 999 orang. Tapi kalau dikaitkan dengan hadis dari Abu Hurairah, berarti per 100 orang itu yang masuk surga satu orang, 99 orangnya masuk ke dalam neraka. Jadi tatkala mendengar dialog antara Allah dan Adam ini, semua jiwa itu dilanda ketakutan yang luar biasa ya. Nanti pada saat dikumpulkan di padang mahsyar setelah terjadinya kiamat. Jadi ketakutan ini ya, ketakutan gambaran mereka itu ketakutannya memang sangat memilukan gitu. Dimana ya seorang anak itu akan beruban gitu. Saking takutnya gitu saat kiamat tiba gitu. Dan saat dikumpulkan di padang mahsyar, dan saat kiamat tiba, seorang wanita hamil juga akan melahirkan bayinya, wanita menyusui akan meninggalkan bayinya, dan orang sehat akan seperti orang mabuk gitu karena ketakutan yang sangat besar gitu saat terjadinya hari kiamat. Makanya hari kiamat itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah ridhoi amal solihnya, keimanannya, itu tidak akan merasakan hari kiamat. Makanya orang yang paling buruk itu, manusia terburuk itu hidup pada waktu ya di akhir kiamat gitu. Maksudnya menjelang kehancuran alam semesta, itu manusia yang terburuk hidupnya. Kenapa? Ya orang-orang yang kafir, orang yang sangat bengis, orang yang sangat keji yang hidup pada saat itu. Makanya orang yang beriman, orang beramal soleh udah meninggal semua gitu, tidak merasakan dahsyatnya huru hara hari kiamat. Kan seluruh alam semesta hancur ya, bintang juga hancur berhamburan, matahari digulung, bumi, lautan semuanya hancur. Kalau sekarang kan masih kiamat-kiamat kecil ya, kiamat sugro. Kalau nanti kan kalau kiamat kubro itu, kiamat besar itu kan memang hancurnya bukan hanya di satu kota aja misalkan. Kayak kemarin terjadi tsunami tahun 2006 ya kalau nggak salah, itu di Aceh aja gitu. Tapi kiamat kubro ini seluruh negara yang ada di dunia ini ya hancur gitu. Makanya sangat menakutkan, sampai-sampai orang yang sedang hamil pun keguguran, orang yang sedang menyusui itu, ibu yang sedang menyusui anaknya itu ditinggal anaknya gitu, orang-orang yang sehat seperti orang mabuk gitu karena saking dahsyatnya gitu hari kiamat. Dan orang yang hidup pada waktu itu ya di akhir waktu gitu, di akhir kehancuran alam semesta adalah orang-orang yang memang sangat buruk ya perangai, sifatnya, kekafirannya, kebengisannya sudah tiada tara gitu. Jadi saat nanti di padang mahsyar, saat menunggu proses pemanggilan,
seluruh orang kafir, musyrik, munafik, dan fasik. Sementara orang-orang yang beriman itu kan mendapatkan syafaat ya, syafaat kubro dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktunya itu ya lamanya itu di padang mahsyar ya 50.000 tahun, dipanggang di bawah terik matahari yang ya jaraknya ya 1 mil saja di atas kepala kita gitu. Kebayangkan di padang mahsyar kita menghadap Allah, kita menunggu keputusan Allah dengan jarak yang sangat lama, waktunya 50.000 tahun. Kalau satu hari hitungan di akhirat, satu hari di akhirat itu, hitungan di dunia itu 1000 tahun. Kalau sekarang nih, kita kan udah 2024 ya, kalau hitungan akhirat masih 2 hari. Jadi ya sangat jauh gitu. Makanya dunia ini hanya sementara. Kalau kita hanya sibuk mengumpulkan harta dunia, sementara kita melupakan urusan akhirat, ya rugi gitu. Masa kita memperjuangkan sesuatu yang gak abadi di dunia, tapi yang betul-betul abadi akhirat kita gak mau memperjuangkan. Seharusnya orang yang beriman, yang betul-betul beriman gitu kepada Allah gitu kan, dengan keyakinan yang sangat kuat, tentunya ya akan merasa rugi kalau dia tidak betul-betul memperjuangkan urusan akhiratnya. Karena ya tempat kita yang sebenarnya adalah di akhirat gitu. Kita tinggal pilih saja mau di surga apa di neraka gitu. Kalau kita pengen masuk ke dalam surga, pengen mendapatkan ridhonya Allah, tentu kita melakukan amalan-amalan yang memang Allah itu ridho gitu kepada kita gitu. Walaupun emang jelas gitu masuk surganya kita itu karena rahmat Allah, cuma rahmat Allah itu tidak akan pernah datang kepada kita kalau kitanya sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan yang Allah sendiri ridho gitu. Ketika kita sudah menempuh jalan-jalan yang Allah ridhoi, ya mudah-mudahan kita berharap Allah berikan rahmatnya kepada kita gitu. Bukan hanya di dunia saja Allah berikan rahmatnya kepada kita, tapi juga di akhirat juga Allah nanti akan memberikan rahmatnya kepada kita. Karena memang Allah itu kan memiliki 100 rahmat ya. Satu rahmat Allahnya itu ya udah diturunkan di dunia, orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang beriman, semuanya, hewan, semuanya makhluk Allah itu merasakan dari satu rahmat Allah. Dengannya binatang ya menyayangi anaknya, itu kan sebab daripada satu rahmat Allah. Dengan satu rahmat Allah manusia bisa menciptakan atau membuat alat-alat yang canggih sehingga kita bisa nikmati sekarang ini kan, media sosial termasuknya gitu kan. Banyaklah yang sudah dibuat oleh manusia-manusia yang berotak cerdas gitu, yang kita bisa nikmati gitu. Itu sebab daripada satu rahmat Allah. Kebayangkan kalau 99 rahmatnya itu kita mendapatkannya. Makanya kan di dalam hadis Nabi, orang yang akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat, 99 rahmat itu dikhususkan buat orang yang beriman saja. Kalau orang-orang kafir, fasik, munafik, orang yang fasad, yang selalu berbuat kerusakan, itu tidak akan mendapatkan rahmat. Kalau di dunia satu rahmat itu dibagi-bagi, sudah sedemikian luar biasanya ya, dunia penuh warna gitu. Kalau 99 rahmat itu khusus buat orang yang beriman. Makanya nanti di padang mahsyar, orang yang beriman itu mendapatkan rahmat Allah sebegitu lamanya 50.000 tahun. Tapi bagi orang yang beriman, yang Allah ridhoi amal solihnya ketika di dunia, keimanannya Allah ridhoi gitu, itu dengan rahmatnya itu, orang beriman ini ngerasa waktu 50.000 tahun itu dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi setengah hari ya berarti ya. Kalau satu hari kan 24 jam gitu. Berarti kalau dari mulai pagi ya sampai sore gitu waktunya. Padahal ya waktunya 50.000 tahun.
Jadi nanti yang Nabi yang akan memberikan syafaat kubro itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sebagai umatnya kalau pengen mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ya harus betul-betul mengikuti jejaknya, menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah gitu, sebagai teladan baik kita gitu, idola kita, panutan kita gitu di dunia. Selain daripada kita memperbanyak sholawat ya, itu pasti gitu kan, memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga betul-betul harus mengikuti jejak beliau gitu, menteladani kehidupan beliau, perbuatannya gitu. Karena ya dengan kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan, maka insya Allah kita akan dipermudah oleh Allah menuju ridhonya Allah dan surganya Allah. Jadi semua nabi gak ada yang memberikan syafaat ya, hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasib manusia itu pada waktu itu nanti di padang mahsyar ya, itu digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, suatu hari kami sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah kubah. Lalu beliau bersabda, relakah kalian apabila kalian menjadi setengah penduduk surga? Kami menjawab, ya kami rela. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi setengah penduduk surga, karena sesungguhnya tidak akan ada yang bisa masuk surga selain jiwa yang muslim. Jumlah kalian di tengah orang-orang musyrik hanyalah seperti sehelai rambut yang putih pada badan lembu yang hitam, atau bagikan sehelai rambut yang hitam pada badan lembu yang merah. Jadi setengah ya penduduk bumi atau umatnya Rasulullah, ya Rasulullah berharap gitu bisa masuk ke dalam surga. Makanya ya kita harus betul-betul berjuang, walaupun ya kita nggak tahu nasibnya. Memang kalau di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang keempat itu memang proses penciptaan manusia, memang kita ini sudah ditetapkan sengsaranya, bahagianya, rezekinya, ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma kita kan nggak tahu kita ini bakal penghuni mana, surga atau neraka. Ya manusia itu kan hanya bisa berusaha, berdoa saja gitu. Yang terpenting kita jangan pernah berhenti untuk terus menempuh jalan-jalan yang Allah ridhoi gitu. Selama kita berada di jalan yang Allah ridhoi, mudah-mudahan Allah mudahkan kita jalan menuju ridho dan surganya Allah gitu. Dan nanti juga para nabi ditanya setelah Nabi Adam selesai mengeluarkan calon penduduk neraka dari kalangan anak keturunannya, Allah kemudian memanggil para nabi dan rasul yang diutus kepada setiap umat dan bangsa untuk menghadapnya. Para nabi dan rasul pun ya hadir di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan atas tugas yang mereka sudah emban gitu ketika di dunia, yaitu menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya masing-masing gitu di hadapan manusia. Dan Allah juga akan mengajukan pertanyaan kepada seluruh nabi dan rasul, bukan kepada masing-masing nabi dan rasul. Dan secara serempak gitu mereka akan memberikan jawaban yang sama. Apa jawabannya? Dijelaskan ya, hal ini dijelaskan di dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 109. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka,
Apa jawaban kaum kalian terhadap seruan dakwah kalian? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya Engkau lah yang mengetahui perkara yang gaib. Dan di dalam surat Al-A'raf ayat 6-7, Allah juga menjelaskan, maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami, maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Dalam surat Al-Maidah yang tadi saya sampaikan, dijelaskan bahwa Rasul dan Nabi menjawab pertanyaan Allah. Apa jawaban kaum kalian terhadap seruan dakwah kalian? Dengan mengatakan tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Jawaban ini merupakan sebuah bentuk merendahkan diri dan berlaku sopan di hadapan Allah gitu. Jadi jawaban Nabi itu serentak, Nabi dan Rasul itu jawabannya serentak. Sesungguhnya Engkaulah yang lebih mengetahui perkara yang gaib gitu. Jadi emang bentuk bentuk etikanya gitu para nabi dan rasul ketika menjawab pertanyaan dari Allah gitu, bentuk sopannya gitu di hadapan Allah Sang Maha Kuasa yang mengetahui segala perkara gitu. Allah tentunya lebih tahu ya respon setiap umat kepada dakwah nabi dan rasul saat diutus kepadanya saat di dunia, dan oleh karenanya nabi dan rasul itu memberikan jawaban sebagaimana tersebut ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam ayat tadi gitu. Tanya jawab Allah dan para rasul itu tentang menyampaikan wahyu kepada umatnya ini ya bertujuan untuk menegakkan hujah gitu kepada umatnya. Para nabi dan rasul itu bersaksi di hadapan Allah bahwa mereka telah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dengan adanya kesaksian ini, umatnya yang membangkang tidak akan mempunyai alasan lagi gitu untuk membela diri gitu. Makanya ya Allah itu kan menjadikan umat Islam itu umat yang adil gitu, umat yang pilihan gitu, agar menjadi saksi gitu, agar menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan juga Rasul Nabi Muhammad SAW juga menjadi saksi atas perbuatan kalian. Itu bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dan orang-orang kafir juga nanti ketika Allah mendatangkan seorang saksi dari Rasul dan mendatangkan Nabi Muhammad SAW juga sebagai saksi atas diri mereka, maka ya orang-orang yang membangkang itu nggak bisa ngelak gitu, nggak bisa bahwa di dunia saya nggak pernah disuruh oleh Nabi dan Rasul untuk menyembah Allah misalkan gitu ya, membangkangnya. Padahal memang faktanya di dunia ketika diajak beriman kepada Allah ya nggak mau merekanya gitu. Tapi ketika mau membangkang nggak bisa gitu, karena Allah datangkan saksi-saksi itu, yaitu para nabi-nabi, para rasul, dan termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dijelaskan juga ya di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 bahwa Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian dan supaya kalian semua menjadi saksi atas segenap manusia. Dan proses soal jawab antara Allah dengan para nabi dan rasul ini tentunya dijelaskan ya secara terperinci di dalam hadis-hadis nabi yang sahih. Setiap nabi dan rasul itu akan ditanya oleh Allah apakah dia telah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nabi dan rasul juga akan mengiyakan bahwa mereka telah menyampaikan wahyu yang menjadi tugasnya. Setelah itu umatnya akan ditanya apakah rasul dan nabi yang diutus kepada mereka itu telah menyampaikan wahyu dengan licik, karena ada ya manusia yang licik, mereka yang kafir dan fasik tersebut ya akan menyatakan bahwa Nabi dan Rasul itu belum pernah menyampaikan wahyu kepada mereka.
Dan tentunya menghadapi kesaksian palsu umatnya yang kafir ini, Nabi dan Rasul akan mengajukan umat Nabi Muhammad SAW sebagai saksi yang membenarkan bahwa para Nabi dan Rasul telah menyampaikan wahyu. Maka Allah menerima kesaksian umat Islam dan menolak tuduhan palsu umat-umat yang kafir tersebut. Kesaksian umat Islam ini membela dan membenarkan para Nabi dan Rasul di hadapan Allah. Dan tentunya ini adalah merupakan sebuah kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kita nih umatnya Nabi Muhammad yang ya beriman dan beramal soleh, yang Allah ridhoi lah iman dan amal solehnya. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan menjadi saksi umat-umatnya Nabi Muhammad terdahulu yang mereka membangkang gitu, tidak menerima nasihat dari nabi-nabi sebelumnya. Dan di dalam hadis dijelaskan juga ya, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat itu akan ada seorang nabi yang diikuti oleh 2 orang yang beriman. Ada seorang nabi juga yang lainnya yang diikuti oleh 3 orang yang beriman. Ada pula nabi yang diikuti oleh jumlah yang lebih banyak dan lebih sedikit dari jumlah itu. Setiap nabi akan ditanya oleh Allah, apakah engkau telah menyampaikan wahyu kepada umatmu? Nabi itu menjawab, benar, aku telah menyampaikan wahyu. Lantas Allah memanggil umatnya dan bertanya kepada mereka, apakah dia telah menyampaikan wahyu kepada kalian? Mereka menjawab, belum. Maka Allah bertanya kembali kepada Nabi tersebut, siapakah yang menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan wahyu? Nabi tersebut menjawab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Jadi nanti Nabi Muhammad dan umatnya itu akan menjadi saksi, karena ada umat-umat Nabi terdahulu ketika ditanya oleh Allah, apakah dia telah menyampaikan wahyu kepada kalian, malah menjawabnya belum gitu. Makanya nabi-nabi sebelumnya itu meminta kepada Allah gitu kan, untuk menjadikan Nabi Muhammad dan umatnya menjadi saksi gitu. Maka umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun dipanggil dan ditanya, apakah orang ini telah menyampaikan wahyu kepada umatnya? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka ditanya, dari mana kalian mengetahuinya? Mereka menjawab, Rasul kami telah memberitahukan kepada kami bahwa para Rasul telah menyampaikan wahyu, maka kami pun membenarkannya. Itulah maksud dari firman Allah, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi umat Nabi Muhammad itu adalah umat pilihan ya. Umat pilihan, bahkan ya kita nanti akan menjadi saksi gitu atas keimanan orang-orang sebelum maksudnya umat Nabi Muhammad sebelumnya gitu, yang ketika diseru oleh orang yang diseru oleh nabi sebelumnya untuk beriman kepada Allah, mereka ada yang sami'na wa ta'na, ada yang enggak ini yang enggak mau mengikuti nabi ini. Ketika ditanya oleh Allah, apakah Nabi dan Rasulnya belum pernah menyeru pada kalian? Mereka menjawab, enggak pernah, padahal aslinya ya menyeru gitu. Ketika di dunia Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, cuma sebagian orang-orang kafir yang busuk gitu kan, perangainya sudah terbiasa berbohong, dia juga akan berbohong nanti di akhirat. Makanya Allah akan mendatangkan saksi. Siapa yang akan didatangkan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang akan menjadi saksi ya. Dan di antara pemandangan yang sangat menggetarkan ya, menggetarkan jiwa pada saat itu tentunya ya, pada saat di padang mahsyar lah gitu ya. Baru giliran ketika giliran Nabi Isa dihadapkan kepada Allah mengajukan pertanyaan kepada Nabi Isa pada perihal umat manusia yang mengangkatnya sebagai Tuhan.
anak Tuhan, ya. Pokoknya manusia yang menganggapnya Nabi Isa itu Tuhan gitu, anak Tuhan, yang meyakini Trinitas saat di dunia. Itu kan manusia yang meyakini Trinitas ini kan jumlahnya miliaran jiwa gitu. Begitu gencar gitu mempertahankan keyakinan Trinitas ini yang menuhankan Nabi Isa. Mereka betul-betul semangat gencar menyebarkan keyakinan Trinitas ini gitu ke seluruh dunia Islam, karena dianggapnya domba-domba sesat umat Islam itu sama mereka yang meyakini Trinitas. Dan mereka juga gigih itu melakukan berbagai macam makar, konspirasi untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin, agama yang dengan jelas gitu membongkar kesesatan dan kekafiran agama mereka yang meyakini Trinitas ini gitu. Jadi di hadapan seluruh umat manusia, terkhusus lagi di hadapan miliaran kaum yang meyakini Trinitas, yang saat itu mendengar dengan telinga dan melihat dengan mata kepalanya sendiri secara langsung, Nabi Isa akan bersaksi bahwa dia telah menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Dia hanya mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi segala peribadahan kepada selainnya. Nabi Isa terlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran kaumnya yang mempertuhankan Nabi Isa gitu kan. Dan Allah juga menggambarkan peristiwa ini di dalam Quran surat Al-Maidah ya, ayat 116 sampai 118. Allah memperingatkan. Ingatlah, kata Allah, ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka, dan Engkau adalah menyaksikan atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau. Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Lalu Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Kebenaran mereka, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi kesaksian Nabi Isa bahwa dia menyampaikan wahyu dan bahwa umatnya telah terjatuh dalam kekafiran dan kesyirikan, menganggap Tuhan itu punya istri, punya anak gitu kan, dan menganggap Nabi Isa sendiri Tuhan gitu. Ini merupakan sebuah pukulan ya, yang pukulan telak gitu, yang meluluhlantahkan hati orang-orang yang meyakini Trinitas ketika di dunia gitu. Agama yang mereka anut dan perjuangkan dengan gigi ternyata hanyalah tipuan setan dan bualan segelintir manusia jahat gitu. Kan diselewengkan gitu. Ya kan? Banyak loh manusia yang meyakini Trinitas. Jadi yang hanya tersisa gitu ketika betul-betul menjadi saksi gitu kan nanti di padang mahsyar gitu setelah kiamat, yang tersisa adalah ya kaget gitu. Mereka meyakini Trinitas ketika di dunia ya mereka kaget, takut, nyesel gitu. Betapa tidak gitu. Sedangkan Nabi Isa sendiri gitu kan, selama ya Nabi Isa yang selama ini
mereka anggap sebagai Tuhan ternyata telah menyalahkan mereka gitu, yang menganggap Nabi Isa Tuhan gitu, dan berlepas diri gitu dari mereka gitu. Di hadapan Allah Nabi Isa menyatakan, jika engkau menyiksa mereka ya maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau ya Allah, dan memang layak gitu untuk menyiksa mereka selama-lamanya di neraka, karena dosa-dosa kekafiran dan kesyirikan adalah dosa yang sangat besar dan tidak bisa diampuni gitu, kecuali memang orangnya udah taubat gitu sebelum meninggal. Dan memang Nabi Isa juga menyatakan di hadapan Allah, jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkau Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Namun bukanlah termasuk kebijaksanaan Allah untuk mengampuni hamba-hamba yang kufur dan menyekutukannya dengan selain Allah. Itu ampunan dan rahmat Allah itu hanya untuk orang yang beriman dan beramal solih gitu. Kecuali ya memang orang yang meyakini Trinitas itu ketika di dunia dia itu kembali ke jalan yang benar, tidak menganggap Allah itu punya anak, punya istri gitu. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak nggak ada gitu. Sebelum meninggal dia udah kembali ke keimanan, kepercayaan yang benar, baru ya akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah gitu. Adapun seorang yang pelaku dosa besar yang memang bisa saja mendapat limpahan kemurkaan dan ampunannya Allah itu, namun itu ya dengan syarat juga. Syaratnya yang pertama harus bertauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak menyekutukan Allah juga, dan jelas gitu bahwa orang-orang yang menganggap Trinitas itu ya akan kekal di dalam neraka tanpa sedikit pun mendapat limpahan ampunan, kasih sayang dan rahmat Allah gitu ya. Jadi nanti ya Nabi Isa sendiri akan menolak gitu ketika umat-umat yang menganggapnya Nabi Isa sebagai Tuhan. Ketika nanti di akhirat itu Nabi Isa sendiri menyatakan bahwa saya itu mengajak kaliannya untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah saya, kan gitu loh maksudnya. Jadi enggak mengiyakan gitu keyakinan Trinitas. Justru Nabi Isa menolak gitu, disembah itu menolak gitu, karena yang patut disembah itu Allah gitu, Rabbul Izzati, Tuhan yang maha perkasa, yang maha agung gitu. Dan tentunya orang-orang yang beriman gitu kan, yang beramal solih, hamba Allah yang jujur, yang tulus mengisahkan Allah tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun gitu, mentaatinya dengan banyak melakukan amal solih ketika di dunia, maka Allah juga memberikan ganjaran kepada mereka gitu. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 119 gitu, Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun juga ridho kepada Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi orang yang beriman, orang yang beramal solih itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena mendapatkan ampunan, rahmat Allah, dan masuk ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah, teruslah diasah keimanan kita biar semakin kuat, biar semakin bertambah, biar semakin yakin gitu atas apa yang kita imani, agama yang kita imani ini yaitu Islam. Karena kalau misalkan kita hanya agama-agama turunan, nanti jatuhnya Islam itu hanya menjadi identitas saja gitu, bukan menjadi panduan hidup, bukan menjadi tuntunan hidup gitu. Kalau misalkan kita betul-betul menginginkan keimanan kita ini bukan hanya identitas saja, betul-betul keimanannya memang sampai
di dalam hati kita gitu kan, di dalam darah detak jantung kita, keimanan kita kepada Allah itu begitu kuat, ya tentunya kita harus menempuh jalan-jalan yang Allah ridhoi. Dengan cara apa? Biar kita betul-betul bermakrifat, mengenal Allah lebih dekat, ya harus dengan duduk di majelis-majelis ilmu, mempelajari agama kita ini dengan benar gitu. Jangan sampai kita rugi orang-orang kafir yang jadi mu'alaf gitu, karena sebab kekaguman mereka kepada kitab kita yaitu Al-Quran gitu, kekaguman mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita Islam dari lahir ya malah kita nggak tahu gitu apa itu isi kandungan Al-Quran. Kita juga nggak tahu gitu siapa sih Nabi Muhammad itu, sosoknya seperti apa, kehidupannya beliau seperti apa gitu, sepak terjangnya beliau gimana gitu kan. Kita sendiri nggak tahu, sementara orang kafir malah pada tahu gitu kan. Bahkan mereka sampai menjadi mu'alaf sebab daripada kekaguman mereka kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya rugi kalau kita hanya Islamnya keturunan gitu. Maksudnya ya boleh-boleh saja lah Islam keturunan juga, tapi ketika kita sudah mukallaf, sudah balik, kita sudah bisa berpikir, seharusnya kita berpikir secara jernih dan cerdas bahwa agama yang kita anut ini ya jangan dianggap main-main, jangan hanya dijadikan identitas di KTP, di KK atau apalah gitu ya, jadi identitas saja, jangan. Tapi yang betul-betul ajaran yang kita, agama yang kita anut ini ya betul-betul kita pelajari biar menjadi panduan hidup kita. Kita harus menjiwai agama kita ini gitu, karena Islam itu agama yang perfect, nggak ada agama yang seperfect Islam gitu. Karena Islam itu aturannya lengkap, kita mau nanya apa aja gitu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah gitu. Makanya kan Al-Quran ini adalah kitab ilmu pengetahuan gitu kan banyak ya ilmuwan muslim yang menggali alam semesta, itu banyak mereka yang akhirnya merujuk kepada Al-Quran dan ujungnya malah mereka jadi mu'alaf gitu. Makanya kita yang Islamnya semenjak bayi gitu, tentunya kita harus lebih memahami Islam dengan benar gitu, supaya kita nggak menyesal juga gitu. Karena ya kalau melihat sekarang orang Islam ngaku Islam tapi perbuatannya bukan seperti orang Islam gitu, membunuh manusia dengan santainya, mengambil kehormatan manusia gitu kan dengan santainya, biasa aja gitu. Padahal di dalam Al-Quran membunuh satu manusia itu dosanya seakan-akan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jadi hati-hati, sekarang tuh banyak kasus pembunuhan, kasus mengambil kehormatan, bahkan bukan orang lain yang mengambil kehormatan perempuan itu, ada juga yang memang temannya gitu kan. Ada juga yang bahkan ayah kandungnya sendiri, kakak kandungnya sendiri, banyak terjadi hal itu. Kenapa? Kan padahal mereka identitasnya Islam, tapi perbuatan mereka jauh dari Islam. Karena mereka nggak mau mempelajari Islam dengan benar gitu. Akhirnya kan kita orang-orang yang berakal berpikir tentunya apa bedanya gitu manusia dengan binatang. Kalau binatang itu kan ketika syahwatnya timbul, yang ada di depan yang penting ya, kalau ayam ya sama-sama ayam gitu, yang penting betina gitu, walaupun itu anaknya, adiknya gitu ya hantam terus kan begitu. Tapi berbeda dengan manusia yang diberikan akal oleh Allah. Tentunya kalau akalnya sehat, dia tidak akan melakukan hal yang keji. Makanya kalau ada perbuatan yang seperti itu gitu, ya berarti kan apa bedanya dengan binatang gitu. Kalau manusia yang dipikiran otaknya itu hanya mikirin perut dan di bawah perut aja, itu aja yang dipikirin, apa bedanya coba dengan binatang? Kalau binatang itu kan ya yang dipikirin ya
perut, hanya di bawah perut mikirin itu, yang penting perut puas, di bawah perutnya puas, maksudnya syahwat ya, ngerti lah, nggak usah dijelaskan ya, yang penting itu puas gitu, yang penting nikmat, enak, seneng, happy gitu. Padahal manusia yang betul-betul manusia yang terbaik menurut Allah bukan seperti itu. Manusia yang beradab, manusia yang beretika, itu manusia yang terbaik, yang betul-betul menjaga rambu-rambunya gitu, tidak melenceng daripada sunnatullah yang sudah dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah. Makanya orang Islam seharusnya bangga ketika ketika mengenal agamanya, harusnya bangga gitu. Kenapa? Ya, Islam tuh agama yang perfect. Apa aja ada, bahkan bab haid dibahas, bab jima gitu kan, saat istri sedang haid itu juga dibahas. Ternyata dikaitkan dengan ilmu kedokteran, seorang suami menjima istri dalam keadaan haid nggak boleh karena nggak baik untuk kesehatan. Udah zaman dulu ya, udah 1 abad yang lalu lah gitu kan, udah ratusan tahun lah mungkin seperti itu ya. Itu Nabi sudah menyampaikan, Allah sudah menyampaikan di dalam firman-Nya, ada larangan gitu. Ya perfect lah, itu baru hal ini baru hal haid ya gitu. Belum lagi masalah bab talak segala macam, semuanya dibahas, muamalah, bab berdagang, bahkan ilmu kepemerintahan gitu kan, ilmu politik, itu semuanya dibahas, ilmu pengetahuan, semuanya dibahas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi sangat rugi banget kalau orang Islam itu tidak kembali kepada agamanya, rugi banget ya, karena di dunia itu kan hanya sementara. Kita sibuk banget ngurusin duniawi, padahal duniawi bakalan kita tinggalin gitu. Malah kita nggak sungguh-sungguh untuk mengejar kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat gitu. Tentu ya sudah jelas ya, makanya orang-orang yang beriman itu dalam hal menuntut ilmu tidak ada perbedaan, laki-laki dan perempuan itu wajib untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi tidak ada perbedaan, wajib untuk menuntut ilmu agama khususnya ya bagi laki-laki dan perempuan. Dan juga menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat, itu perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita pengen bahagia di dunia ya harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dengan dunia, siapa yang ingin bahagia di dunia ya harus dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia dunia akhirat ya harus dengan ilmu. Ilmu agama inilah yang wajib dipelajari oleh umat Islam, biar kita tidak salah jalan, biar kita betul-betul menempuh jalan yang tidak tersesat gitu. Makanya jangan sampai kita menjas orang yang berkopiah, yang bersarungan, atau yang bergamisan gitu, atau yang bercadar gitu. Itu dianggapnya itu aja enggak perbuatannya buruk gitu kan. Ya jangan melihat orangnya. Jangan antara ajaran Islam sama orang Islamnya itu berbeda, jauh berbeda banget. Ajaran Islam, agama Islam itu sempurna. Kalau orang-orangnya, walaupun dia orangnya Islam, selalu berkopiah, pakai sarung, pakai gamis, bahkan pakai cadar, enggak sempurna. Toh manusia orang yang seperti itu. Ya jadi jangan sampai kita menganggap sama gitu, beda. Ajaran Islam sempurna, agama Islam sempurna, manusia banyak cacatnya gitu perbuatannya. Ya namanya juga manusia, memiliki nafsu, syahwat. Makanya agama ini adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk kita. Kita ini perlu nasihat untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk umatnya. Agama ini adalah nasihat, menjadi rambu-rambu, menjadi rem ketika kita ada hawa nafsu yang busuk di dalam diri kita, mau melakukan hal-hal yang buruk, maka kita ingat agama kita melarangnya. Makanya disebut ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Baik ya.
Nanti misteri padang mahsyarnya akan dilanjutkan di part berikutnya. Syukron limusahadatikum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.